teman-teman semua, jumpa lagi di channel kesayangan kita bersama Azen Story. Welcome back to my channel. Dan malam hari ini Mimin Azen Story akan berbagi sesuatu nih tentang bahasa Inggris lagi. Pernah nggak sih kita nanya berapa sih kosakata minimum dalam bahasa Inggris yang harus kita kuasai untuk bisa berbahasa Inggris dengan lancar? Nah, mungkin kalian banyak bertanya-tanya nih, sudah belajar bahasa Inggris sejak TK atau SD lah ya, sampai dengan kuliah sampai sekarang kok bahasa Inggris kita masih belum bisa lancar juga dalam komunikasi. Mungkin ini salah satu penyebabnya. Nah, Azen Story akan cerita nih seberapa penting sih vocabulary atau kata-kata dalam bahasa Inggris itu yang menunjang kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Itu ujung-ujungnya kita kan ingin bisa berkomunikasi ya. Nah, di sini akan mengukur nih atau mengupas lebih dalam bagaimana sih pentingnya vocabulary itu. Sebelum jauh, Mimin akan ulas dulu sedikit teorinya. Ini dari Opa Noam Chomsky ya, linguis asal Amerika yang membagi dikotomi bahasa menjadi dua, yaitu kompetensi atau competence, kemudian performance. Kompetensi ini terkait dengan kemampuan kita memproduksi kalimat dan juga memahami kalimat. Di sini komponennya ada structure, grammar, stylistic. Kemudian ada performance yang relate ke pronunciation dan vocabulary. Ini menunjang kita bagaimana kita menggunakan bahasa tertentu. So, vocabulary ini penting banget ya untuk meningkatkan performance kalian dalam berbahasa, termasuk dalam bahasa Inggris. Jadi, berapa banyak sih kata-kata yang kita butuhkan agar kita lancar berbahasa Inggris? Nah, teman-teman semua, di sini ada research dari BBC article. Ternyata kita hanya butuh 800 sampai 1000 kata saja loh, dari sekitar 47.000 something kata-kata yang lazim dipergunakan dalam bahasa Inggris, atau 2% saja. Jadi nggak banyak kan. Sementara kalau total kata dalam bahasa Inggris itu sendiri ada 170.000 something. Dan itu akan terus berkembang seiring dengan perkembangan pengguna bahasa ya. Seperti Mimin pernah sampaikan dan sering Mimin sampaikan di video sebelumnya, bahasa itu akan terus berkembang. Nah, tinggal kita mikir nih bagaimana caranya kita menguasai 800 sampai 1000 kata ini. Nah, Mimin akan bagi tipsnya di video kali ini. Azen Story bagi tips ini gampang aja. Jadi satu kata yang baru kalian ketahui atau sudah kalian ketahui, bahkan kalian bisa emphasize atau kembangkan untuk memperoleh kata-kata baru yang banyak ya. Berikutnya dengan cara menghubungkan kata baru itu dengan 5W1H. Nah, 5W1H ini kan sudah familiar banget. Mimin Azen Story yakin semuanya udah tahu metode ini. Kita tinggal pakai aja nih bagaimana relate atau menghubungkan 5W1H ini dengan kata baru yang baru kalian ketahui, atau dari existing word yang kalian sudah ketahui. Kita coba hubungkan, and then nanti kalian bisa generate kata baru yang lainnya. Simple kan? Jadi metode 5W1H ini untuk memperoleh kata-kata baru seperti itu. Nah, prakteknya gimana? Ayo kita coba. Kalian pikirkan satu kata baru, apa itu? Tulis di kertas, kemudian relate dengan 5W1H dan temukan kata-kata lainnya. Azen Story mau kasih contoh di video kali ini dengan kata train. Anggaplah train atau kereta ini adalah kata baru yang baru kalian ketahui dan kalian mau emphasize menjadi kata-kata baru berikutnya. Kita mulai kata train ini sebagai kata induk, kita kembangkan dengan W yang pertama atau what. Apa sih yang berhubungan dengan kereta gitu? Apa yang berhubungan dengan train di sini? Yang pertama adalah public transportation. Tentunya ya, karena ini merupakan transportasi publik. Kemudian land transportation, ini juga adanya di darat. Kemudian passenger, penumpang ya tentunya. Kemudian ada goods. Ya, kereta ini kan bisa juga muat barang-barang gitu ya selain orang. Dan berikutnya ada tickets. Of course ya, kalau mau naik kereta harus pakai tickets. Nah, di sini dari satu parameter what aja kalian udah bisa dapat 5 kata baru. Nah, kemudian sampai di sini kita lanjut dengan W yang kedua, yaitu when. Kita coba relate dengan parameter waktu nih. Pertama kita dapat morning, evening. Ya, ini waktu dimana kereta sering dipakai. Itu juga bisa kita ada istilah lain, rush hour, waktu-waktu sibuk. Departure, keberangkatan, arrival, kedatangan, dan peak season. Ya, peak season dimana musim-musimnya orang bepergian pakai kereta ya, kayak musim liburan dan lain sebagainya ya.
Kemudian parameter yang ketiga yaitu where. Nah, di sini W yang ketiga kita bisa emphasize menjadi 5 kata baru lagi, yaitu train station. Ini tempat ya. Hubungannya tempat dengan kereta kita relasikan. Kemudian ada railway, lintasan keretanya. Kemudian cities, kota-kota yang dihubungkan dengan kereta. Subway, ya mungkin di sini belum ada, tapi di luar negeri atau kalian sering nonton film itu kalian bisa lihat subway. Dan downtown. Downtown ini kalau kalian stasiun itu pasti adanya di pusat kota lah ya mayoritas. Kemudian parameter W yang keempat atau berikutnya ada who. Di sini coba kita relate train ini dengan orang-orang yang terkait. Pelaku-pelakunya siapa aja nih? Ada office worker, of course ya, pengguna-pengguna kereta di sini. College student, mahasiswa, businessman, orang-orang bisnis, traveler, countrysiders. Nah, countrysiders ini mungkin baru buat kalian. Ini adalah orang-orang urban yang tinggal ya mungkin kalau di Jakarta ini tinggal di kota pinggiran Jakarta lah seperti itu. Kemudian W yang kelima yang terakhir, why, kita relasikan kenapa sih orang naik kereta, alasannya apa. Nah, ini ada fast, cepat, kemudian cheap, murah, efficient, of course, convenient, of course ya, sekarang kereta convenient banget. On time ini biasanya jadi main reason ya kenapa orang-orang pakai kereta sebagai moda transportasi. Setelah W yang kelima kita pakai satu lagi yaitu parameter 1H atau H-nya yaitu how. Ini coba kita relasikan bagaimana sih kereta itu beroperasi. Yang pertama adalah commuted, dia bolak-balik ya. Dan reliable, bisa diandalkan. Integrated, sudah terpadu, terintegrasi dengan moda transportasi lain. Online service, of course ya, kalian bisa tiketing sekarang online. And then variable service. Nah, ini dari satu kata induk train kita bisa kembangkan jadi banyak kata. Terbukti bahwa metode 5W1H atau 5W1H ini bisa emphasize satu kata itu jadi 30 kata baru berikutnya. Dan it really works ya. So jika kalian butuh hanya 1000 kata saja ya, berarti kalian cuma butuh emphasize dari existing 300 something kata yang udah kalian punya. Dengan catatan tentunya katanya tidak boleh berulang. Nah, tips ini adalah satu method. Sekali lagi Mimin ingatkan, method apapun itu bagus. It's like a tool, it's like a weapon. The question is how do we use it? Bagaimana kita pakainya? Jadi metode itu semua bagus, tinggal bagaimana kita pakainya. Mimin sendiri yakin kalau metode ini bisa kita pakai dengan baik, kita bisa kembangkan vocabulary kita dan kita bisa improve performance dari bahasa Inggris kita. So, cukup video kali ini dan sampai jumpa.